Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Qala al-imam al-muhaddithin Imam al-Bukhari rahimahullah, babu husnil malakah, bab husnil malakah, bagaimana sikap yang baik kepada setiap apa yang dimiliki. Ana Abdillahi wa huwa Ibnu Mas'ud, dari Abdullah, dia adalah Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, ajibud da'i wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimin. Penuhi undangan, jangan tolak hadiah, dan jangan pukul orang-orang muslim. Ini merupakan tiga penggalan, tiga kalimat ataupun tiga perintah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajibud da'i, penuhi da'i. Da'i artinya orang yang memanggil. Da'i, orang yang memanggil. Makanya kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaumku, kaum kami, penuhilah da'i, da'iyallah. Jadi kata majmu', penuhilah orang yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'i, memanggil. Kalau ada seorang memanggil kawannya, maka dikatakan dia da'i. Namun yang dimaksud dengan da'i di sini yaitu undangan.
sebenarnya erat kaitan antara yang memanggil dan yang mengundang. Mengundang itu artinya dia memanggil kita untuk datang ke tempatnya. Mengundang. Jadi memiliki makna yang sama. Yang dimaksud dengan ajibud da'i, penuhilah undangan. Undangan yang bagaimana? Banyak sekali jenis undangan. Undangan makan, undangan walimah, undangan ngaji, undangan daurah, bahkan undangan main judi. Itu semua dikatakan undangan. Undangan yang bagaimana dikatakan? Yang disebut dan yang dimaksud dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ikhwafidin, yang dimaksud undangan di sini alladzi yad'ukum ila walimatin, yaitu yang mengajak kalian ke walimah. Mengajak kalian ke walimah. Maksud walimah di sini adalah pesta pernikahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajibud da'i, penuhilah undangan, sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya al aslu fil amri yaqtadil wujub. Pada dasarnya hukum perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang memberi keterangan bahwasanya dia tidak wajib. Turun dari wajib menjadi apa? Haram, bisa? Bisa dari wajib ke haram? Tidak bisa dari wajib ke haram. Yang bisa dari wajib turun ke sunnah. Dari haram turun ke makruh bisa. Ya, itu dikarenakan adanya dalil. Namun jika tidak ada dalil yang memalingkannya dari wajib ke sunnah, maka dibiarkan hukumnya sebagaimana hukum asal, hukum asli daripada perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Para ulama fikih menyebutkan perintah yang menunjukkan wajib adalah makna hakiki, sementara perintah yang menunjukkan sunnah makna yang majazi. Kenapa dia majazi? Itu dikarenakan ada data yang lain yang gak bisa dijadikan dia sebagai wajib. Gak bisa dia diartikan secara hakiki. Seperti datang harimau. Datanglah harimau padang, datanglah singa padang pasir, maka dia pun berkhutbah. Apa ini maksud dengan singa padang pasir di sini? Apakah dia seekor hewan yang memiliki taring berkaki 4 dengan cakar-cakar yang tajam? Gak bisa kita artikan ke arah sana. Semua orang akan mengartikan ini bukan hewan. Apa dasarnya? Apa datanya? Berkhutbah. Tidak ada harimau yang bisa berkhutbah. Harimau bisanya, singa bisanya mengaum, tidak ada yang berkhutbah. Itu dikatakan maknanya tidak menjadi hakiki. Karena ada data yang memalingkan dia dari makna hakiki ke makna majazi. Datang singa padang pasir dan dia pun memangsa rusa. Nah, kalau ini nggak bisa dikatakan orang, ya, karena kalau orang nggak akan memangsa dia. Itulah ikhwafidin yang dikatakan makna hakiki dan makna majazi. Taib, ajibud da'i. Kata Rasulullah, ajibu. Ajibu ini fi'il amar yang menunjukkan jamak. Kalau dia mufrad, ajib, penuhi. Ajibu, penuhilah wahai kaum muslimin
undangan orang-orang yang mengundang Anda untuk makan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama raddus salam. Raddus salam, menjawab salam. Kalau kita berpapasan dengan seorang, dia katakan assalamualaikum, maka dia hak ataupun dia wajib untuk menjawab salamnya waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan salam terhadap sebuah rombongan yang besar atau lebih daripada satu, maka untuk rombongan ini cukup dengan satu orang saja sudah melepaskan hukum wajibnya, jadi fardu kifayah. Tidak perlu harus rame-rame. Assalamualaikum, kemudian rame-rame waalaikumsalam warahmatullah, harus serentak. Terkadang kan ada ustadz, kalau dia ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma satu orang yang jawab, yang lainnya nggak jawab. Palak ustadz, assalamualaikum, begitu. Ya sebenarnya satu orang jawab sudah selesai, sudah lepas kewajiban satu masjid, ya, karena dia fardu kifayah, fardu kifai, bukan wujubul aini. Taib, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadul marid. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Ini juga fardu kifayah. Bukan semua kita harus menjenguk orang sakit. Masya Allah, gimana itu cara masuknya? Coba bayangkan, sakit saya, antum semua datang ke rumah saya. Di mana mau saya dudukkan antum? Paksalah gelar tikar di gang-gang kan? Ini mau walimah apa ngapain? Jadi ini fardu kifayah juga. Tapi dia wajib. Ya, dia wajib. Wattibaul janais, dan mengikuti jenazah. Sama. Wa ijabatud da'wah. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Ikhwafiddin, ini fardu ain apa fardu kifai? Nanti ada datanya, ada rinciannya. Kapan dia fardu ain dan kapan pula fardu kifayah. Ya. Kemudian tashmitul atas, mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Adapun ikhwafiddin, menjawab yarhamukallah bagi seorang muslim yang bersin dan mengatakan alhamdulillah, itu bukan fardu kifayah, hukumnya fardu ain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasha ar-rajul fahamidallah, fakana haqqun ala kulli man sami'ahu ayyushammituh." Apabila ada seorang yang bersin, lantas dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap yang mendengarnya membalasnya dengan yarhamukallah. Kalau ini fardu ain, beda dengan menjawab salam tadi. Kalau salam satu yang menjawab, yang lain sudah lepas. Tapi kalau untuk tashmid, mengucapkan yarhamukallah, ini kewajiban untuk setiap yang mendengar. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, para ulama membagi dua terkait dengan perintah Rasulullah terhadap terhadap kaum muslimin yang diundang untuk makan. Yang pertama yaitu da'watu ila walimatil ursh, memenuhi undangan untuk walimatul ursh atau undangan pernikahan. Untuk yang satu ini ikhwafiddin, jumhur ulama sepakat mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Jumhur ulama menyatakan hukumnya wajib. Berdasarkan beberapa hadis berikut, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'a ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang kalian diundang untuk walimatul urus, pesta pernikahan, falyatiha, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut, hendaklah dia datang ke undangan tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini pertanda ikhwatiddin. Kalau kata-kata durhaka terhadap Allah dan Rasulnya, ini merupakan vonis terhadap orang yang tidak memenuhi undangan. Tidak akan mungkin maknanya ini sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan murka kepada orang yang meninggalkan sunnah. Maksudnya di sini sunnah dalam istilah fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya, maksudnya sunnah di sini adalah istilah fikih. Baik. Misalnya, apabila seorang tidak sholat sunnah qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, maka tidak ada yang mengatakan maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada seorang akhwat yang tak pakai cadar karena hukum yang rajih sunnah, maka tidak ada yang mengatakan dia itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau suaminya mengatakan, "Dek, mulai besok pakai cadar ya, harus," maka dia menjadi wajib dikarenakan perintah sang suami. Ya, dikarenakan perintah sang suami. Taib ikhwatiddin. Atas dasar dua dalil inilah jumhur para ulama menyatakan bahwasanya memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib. Kemudian berkata Hafiz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, "La khilafa fi wujubi ijabati ilal walimah liman du'iya ilaiha." Tidak ada perbedaan pendapat para ulama akan wajibnya datang bagi orang yang memang diundang. Idza lam yakun fihi udhrun, idza lam yakun fihi lahwun. Apabila di walimah tersebut tidak ada lahwun. Lahwun itu diantaranya musik. Disebutkan dalam kitab At-Tamhid. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, "Idza du'iya ilal walimati fiha ma'siyatun." Apabila seseorang diundang ke pesta pernikahan, di dalamnya ada maksiat, kal khamr, seperti di sana ada khamr, diedarkan di sana khamr. Karena Rasulullah mengatakan, "La yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamr." Yudaru fihal khamr. Janganlah kalian sekali-sekali, maksudnya kalau dua kali boleh enggak? Maksudnya jangan. Nanti salah-salah sampaikan, janganlah sekali-sekali, kalau dua kali boleh. Janganlah kalian duduk di meja hidangan yang di situ diedarkan khamr. Ini menunjukkan keharamannya. Jangan hadir jika di sana ada khamr. Kemudian wazumar wala'ud, seruling dan gitar, wanahuhu, ataupun yang semisalnya. Ibnu Qudamah mengatakan wajib hukumnya kecuali jika di sana ada maksiat. Kalau tempat kita banyak maksiat, yang paling jelas itu ya keyboardnya. Inilah dia, az-zumar wala'ud. Kemudian wa in amkanahul inkar wa izalatul munkar falazimahul hudur. Apabila memungkinkan dia untuk mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran,
Misalnya ada kemungkinan mungkin dia penguasa, dia datang, assalamualaikum, apa ini keyboard, diambil keyboard, dipecahnya jadi dua, dilemparnya, drum di lambung begitu kan. Pokoknya stick yang drum itu nancap ke dinding, misalnya begitu. Misal, ya, apabila dia datang, dia bisa mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran, lazimahul hudur. Orang seperti ini tetap wajib untuk hadir, wal ingkar, dan sekaligus mengingkari, li'annahu yuaddi ila faridaini, karena dia telah melaksanakan dua kewajiban. Yang pertama ijabatul muslim, yang pertama dia memenuhi undangan walimah seorang muslim, yang kedua izalatul mungkar, dan menghilangkan kemungkaran. Wa illam yaqdir 'alal ingkar, kata Ibnu Qudamah, kalau dia nggak sanggup mengingkari kemungkaran, nggak sanggup. Tengoknya ada keyboard mak lampir, mau nggak datang, jarang-jarang diundang dia, perbaikan gizi masalahnya. Kalau dia datang biasanya nasi sedikit, lauknya yang banyak. Tapi dia nggak sanggup mengingkari kemungkaran, nggak sanggup juga ngomong, keluh lidahnya, bukan keluh sih, memang nggak berani. Kalau dia ingkari, bukan keyboard yang diberhentikan, dia yang diusir. Kalau dia memang nggak sanggup untuk mengingkari kemungkaran, lam yahdur, jangan hadir. Wa illam ya'lam bil munkar, kalau dia nggak tahu kemungkaran tersebut, kadang-kadang kan kita diundang, ikhwah datang ya walimah saya, begitu. Udah kita ambil nasi, sudah banyak nasinya, diperkirakan setengah jam lah makannya misalnya. Barulah kemudian tes, cek sound, mau keyboard bermain. Ini gimana? Nasi sudah terambil, perut sudah kadung lapar, lauk sudah menggiurkan. Aduh, gimana ini? Nggak tahu dia awalnya, karena mungkin judulnya walimah syar'i, nah gitu. Maksudnya dia pakai nasyid, tapi nasyidnya nasyid gaya grup wali gitu loh, ya. Isinya Islami, nasyid Islami, musiknya keroncong, musiknya ada yang pop, ada yang dangdut Islami, gitu-gitulah. Maka fa'il lam ya'lam bil munkar hatta hadara izaluhu, hatta hadara, apabila dia nggak tahu ternyata ketika dia datang ada kemungkaran di sana, maka azalahu, maka dia hilangkan. Misalnya antum datang, rupanya sedang keyboard, antum datang, Pak, maaf Pak, tolong dimatikan. Kata yang punya rumah, memang bapak siapa? Aku mau makan nih. Kereak kali dia. Daripada itu mati, mendingan bapak yang pulang katanya. Udahlah, nggak jadi makan. Artinya dia ada usaha untuk itu. Tapi kan orang tahu sanggup nggak sanggupnya kan? Ya nggak mungkin lah. Keyboardnya sudah nengkreng di situ, biduanitanya sudah 3 di situ duduk di atas. Kemudian tiba-tiba mau diusir. Tiba-tiba disuruh matikan, matikan. Kalau dia nggak sanggup, ya kalau dia nggak sanggup untuk menghilangkannya, fa'ilam yaqdir, kalau dia sanggup silahkan, ya. Kalau dia sanggup silahkan. Minimal ketika dia hadir, Bang, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa dengar musik-musik. Kenapa Pak? Kenapa Pak Ustadz? Haram, misalnya begitu. Kita tegaskan haram. Kalau bisa pakai tasydid haram gitu, biar mantap sekalian. Aduh Ustaz nggak bisa, minimal pas saya makan lah ya, gitu. Nanti udah pulang terserah kalian lah di situ. Misalnya begitu, itu minimal namanya. Kalau nggak sanggup juga, nggak sanggup dia menghilangkan itu. Bahkan dia khawatir, ini kalau saya datang, saya hadir ini, keyboard main.
Kita tahu itu haram, tapi jempol kita terikut gerak-geraknya karena pas sekali, cocok kali dengan masa lalu kita. Ini musik favorit saya, begini-gini dah sambil makan ada haram ini, tapi gini-gini juga begitu. Haram tapi goyang-goyang kepalanya. Ya namanya ikhwatiddin masa lalu, ya. Untuk menghilangkan hobi masa lalu itu siapalah yang sanggup untuk menghabiskan sama sekali. Makanya para sahabat itu kalau dengar musik, ada musik langsung tutup dan dia. Begitu. Kita kan nggak tutup. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil ingat ini lagu apa lah dulu ini. Jadi khafidin rahimanallah wa iyyakum, kalau dia nggak sanggup fa illam yaqdir insaraf. Kalau nggak sanggup pulang. Itu dia. Kalau nggak sanggup pulang. Ada yang nanya, Ustadz kalau pas sudah ngambil makan Ustadz, maka pertimbangkan maslahat dan mafsadat. Nah itu dia. Ini makan sudah diambil. Kalau kita pulang ini makan mubazir. Tapi antum jangan rekayasa ya. Sebelum mulai ambil. Supaya pertimbangan maslahat mudarat. Itu namanya rekayasa, nggak dibolehkan. Makanan sudah diambil. Kalau kita pulang, ini makanan siapa yang makan? Apa solusinya? Tetap makan atau pulang? Kita pulang makanan tak ada yang makan mubazir. Kita makan musik bermain. Gimana? Apa solusinya menurut antum yang paling tepat? Hah? Dibungkus. Dibungkus. Ya betul juga. Minta plastik asoy ya. Astagfirullah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ya, di sini saya bacakan sebentar. Tadi kan yang pertama yaitu walimah. Di sini saya bacakan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, satu, alla yakuna hunaka munkarun fi makanid dakwah. Di tempat walimah tidak ada kemungkaran. Fa in kana hunaka munkarun fa huwa yastati izalatuhu wajib 'alail hudur disababaini. Kalau seandainya di sana ada kemungkaran sementara dia sanggup untuk menghilangkannya, ya, untuk menghentikannya, maka dia tetap wajib hadir dikarenakan dua hal, yaitu menjawab dakwah, memenuhi undangan dan merubah kemungkaran. Wa in kana la yumakkinuhu izalatuhu haruma alaihi al-hudur. Kalau dia enggak sanggup, haram bagi dia untuk hadir. Dua, ayukuna da'il walil walimah mimma la yajib hajruhu, yaitu apabila undangan walimah itu yaitu orang-orang yang wajib untuk dijauhi. Seperti apa? Seperti ternyata undangannya orang-orang fasik. Antum diundang walimah, oke insyaallah. Begitu hadir, funky semua. Ada yang rambutnya hijau atas, merah bawah. Kemudian yang robek, bertato, insyaallah. Ada yang berjenggot, oh kita jenggot, rupanya sih tato semua. Jenggot tapi pakai tato. Orang-orang fasik. Ya. Ternyata majelisnya majelis orang-orang fasik. Maka ikhwatiddin, dia tidak boleh datang. Wa hajruhu qad yantafi fi taubatihi min dzalik. Sungguh dengan tidak hadir itu lebih baik untuk dia, apalagi dia termasuk orang-orang yang berhijrah. Seperti dia tadinya ikut anak-anak funky dan ternyata di walimah tersebut kumpulan anak-anak funky, maka dikhawatirkan dia akan terjangkit lagi penyakit lamanya, maka jangan dia hadiri, dia pulang. Kemudian
Yang ketiga, ayyakuna da'i musliman. Yang mengundang itu seorang muslim. Kalau enggak muslim, enggak wajib. Karena Rasulullah mengatakan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Berarti kalau enggak muslim, enggak wajib. Selanjutnya, ayyakuna ta'amul walimah mubah. Syarat berikutnya, makanan walimah jelas makanan yang boleh dimakan. Kalau yang disungguhkan BPK, B1, B2, maka antum tak boleh hadir. Ya, tak boleh hadir. Termasuk juga yang kita katakan tadi, kalau ada khomernya di sana. Yang kelima, alla yatadammanu ijabatud da'wah isqatul wajib. Apabila kita mendatangi undangan dikhawatirkan akan melalaikan yang wajib, maka enggak boleh datang. Ya, maka tidak boleh datang. Mungkin kita memprediksi ini kalau saya hadir bakal lewat salat zuhur misalnya. Ya, maka tidak dibolehkan. Apa ada seperti itu? Ada. Misalnya ini seorang akhwat, dia menghadiri walimah. Kalau seorang akhwat hadir walimah tentu dengan perangkat-perangkat wajah yang sempurna, dengan make dan up yang lainnya. Ini kalau begitu adzan dia wudu, hilang bedaknya. Atau dia kadang sudah pakai lotion yang waterproof misalnya. Kalau dia pakai tak masuk air wudhu ke kulitnya. Kan sekarang itu muncul krim-krim yang seperti itu, ikhwatiddin. Jadi kalau dia sudah pakai make up, jangankan air wudhu, tsunami pun nggak bisa menghilangkan make upnya. Misal, ya. Jadi demikian, maka nggak dibolehkan. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin, ayyakhusud da'i al-mad'u bid-da'wah bi khilafi ma law da'al hadirin fi majlisil am li huduril walimah. Juga ini enggak wajib apabila yang wajib ya, maksudnya yang wajib datang apabila dia mengundang khusus. Misalnya, Ustadz datang ya besok walimah saya, atau dengan mengirimkan kartu undangan. Apabila bi khilafi ma law da'a hadirin fi majlisil 'am li huduril walimah. Beda halnya kalau dia mengundang secara umum seperti ini. Para ikhwah dan akhwat yang hadir pada Sabtu sore ini, silakan besok ada walimah saya. Jangan walimah saya lah, bahaya. Iya. Silakan besok akan ada walimah anak saya hari Ahad dari mulai jam 2 sampai jam 5. Ini undangan secara umum. Undangan seperti ini tidak menjadi wajib ain. Karena apa? Undangan secara umum. Misalnya pagi-pagi antum pegang mikrofon masjid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di sekitar masjid, saya mengundang bapak dan ibu sekalian untuk datang hadir di walimah anak saya. Maka itu enggak wajib. Kenapa? Karena undangan secara umum. Tetapi kalau undangan secara khusus, maka dia menjadi wajib terhadap orang yang khusus tersebut. Baik, itulah beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai ajibud da'i. Penuhilah undangan walimah. Tadi kan nomor 1 undangan walimah. Yang kedua, ad-da'watu li ghairil walimatul urus, yaitu undangan makan bukan untuk
pesta pernikahan. Fajamahirul ulama yarawna anna ijabataha mustahabbah. Jumhur para ulama menyatakan bahwa memenuhi undangan makan yang bukan pesta pernikahan hukumnya mustahab, tidak wajib. Berbeda halnya dengan pendapat beberapa ulama yang bermazhab Syafi'i. Tapi Khafiddin, ini juga harus kita kaitkan dengan ya, selama tidak memudorotkan si pengundang. Tadi malam saya punya teman saya STM curhat. Dia panggil Ustadz dengan saya. Ustadz, kawan-kawan SMP saya itu minta saya agar ngumpul di rumah saya. Mereka mendesak saya. Akhirnya ya udah, datang ya ke rumah saya buatkan makan. Maka dibuatlah makan yang banyak. Ya diperkirakan sekian puluh orang begitu. Si tuan rumah yang diminta menjadi menyediakan tempat bersedia menjadi tuan rumah. Maka dibuatlah makanan untuk sekian puluh orang. Ternyata apa yang terjadi Ustadz, katanya, yang datang cuma 2 orang. Yang lainnya pura-pura gak tahu, seolah-olah gak ada kejadian. Merajuk kawan. Itu sudah terjadi sebulan yang lalu, sampai sekarang kecewanya masih terasa Ustadz, katanya. Gimana caranya menghilangkan kekecewaan itu? Artinya ini baru mudarat. Ya. Misalnya antum datang ya besok hari Ahad, makan malam di rumah saya. Ya untuk 10 orang lah. Saya buatlah untuk 10 orang. Ternyata satu pun gak datang. Putih mata saya nunggu. Manalah kawan ini. Tentu saya kecewa Khafiddin. Ikhwah, kalau kita meminta tidak diberi, dibandingkan kita memberi gak ada yang mau menerima, itu lebih kecewa kita. Saya bawa duit 5 juta. Akhi, ini ada duit 5 juta mau? Maaf Ustaz. Maaf, kita gak nerima yang gitu-gitu. Hadiah loh ini. Enggak, maaf Ustaz. Antum mau? Enggak. Antum mau? Enggak ada yang mau. Perasaan kali gak mau semua. Enggak ada yang mau saya kasih duit. Ya tentu itu lebih kecewa Khafiddin ketimbang boleh saya pinjam duit antum? Aduh maaf ya Ustaz. Beda lagi Khafiddin. Sama dengan itu. Kita mengundang orang, lantas kita sediakan makanan. Kita undang untuk makan, bukan untuk gotong royong dia, bukan. Kita datang ya kita makan, pokoknya mantap lah, enak. Ya, antum mau apa? Mau ikan bakar, kambing bakar, lele bakar, apa maunya? Ikan gabus bakar, pokoknya datang. Oh udah kambing bakar, oke saya sediakan. Tak ada yang datang. Betapa kecewanya saya, betapa sakitnya saya. Di mana sakitnya Khafiddin? Di sini sakitnya. Demikian kita mikir, ya Allah ini makanan siapa yang mau makan? Begitu kecewa sekali dia. Makanya selama tidak memudaratkan, ya. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan tetap walaupun dia diundang bukan walimah, dia tetap wajib. Kenapa? Mengingat hal-hal seperti ini. Ya. Namun jumhur ulama enggak. Karena umumnya persiapan untuk makan itu lebih banyak pada walimah ketimbang pada yang lain-lain selain walimah. Baik, kita lanjutkan nih Khafiddin. Tadi Rasulullah katakan ajibud da'i, penuhi undangan. Wala taruddul hadiyah, jangan kalian menolak hadiah. Masya Allah, hadiah ditolak. Saya punya HP nih, akhi ini HP untuk antum. Maaf Ustaz, saya nggak terima HP, mentahnya aja. Khafiddin tidak boleh menolak hadiah. Ya, ada beberapa aturan tentang masalah hadiah. Pada dasarnya Khafiddin, ya, pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tahaddu tahabbu.
saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. Apalagi yang memberi hadiah itu yang lawan jenis. Seorang ikhwan yang masih jomblo memberikan hadiah kepada akhwat yang masih jomblowati. Walaupun hadiahnya kalau dinilai nominal nggak banyak, mungkin hanya sekedar buku saku, ukhti, apa yang menghalangimu berjilbab. Tapi antum yang ngasih langsung, ini semoga bermanfaat ya ukhti fillah. Masya Allah. Pakai ukhti fillahnya itu yang gimana begitu rasanya. Ya, apa nggak baper? Bukan masalah bukunya, tapi momentum di saat pemberiannya, serah terima itu. Semoga bermanfaat ya ukhti fillah. Semoga kita sama-sama mendapat hidayah dan sama-sama menuju surga. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa ini? Demikian ikhwatiddin, ya. Siapapun suka diberi hadiah. Ya, siapapun suka diberi hadiah. Apalagi kalau pemberian hadiah itu merupakan ungkapan sebuah perasaan. Seperti seorang lelaki memberi seorang wanita sekuntum bunga. Sekuntum bunga, jangan-jangan dari pagar orang diambilnya. Sambil datang masjid dakwah, tangannya memetik sek bunga seroja. Dari kuburan mana nggak tahu, kita nggak tahu diambil dari mana. Seroja apa Kamboja? Kamboja ya. Bunga Kamboja. Begitu jalan, ukhti ini untuk anti. Itu gratis bunga itu. Tahadu tahabu, karena saling mencintai. Makanya jangan manfaatkan hadiah untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Makanya ikhwatiddin, kita boleh saling memberi hadiah, saling tahadu, saling memberi hadiah, bukan asik nerima aja seperti para ustadz, asik nerima aja, udah beri nggak pernah. Demikian ikhwatiddin, harus saling memberi. Inilah yang akan menimbulkan kasih sayang selama dia tidak melewati batas-batas syar'i. Seperti kalau ada orang yang memberi hadiah tetapi niatnya salah, makanya memberi hadiah itu juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberi hadiah dikarenakan adanya niat-niat tertentu atau ingin diberi imbalan. Seperti kita menghadiahkan tetangga kita ikan pakai rantang. Begitu dipulangkan rantang kita, pertama kan kita pegang. Kok ringan? Nggak ada isinya. Rupanya begitu rantangnya dibuka, jazakumullah khairan ujungnya. Kita mau nggak mau, wa iyaka. Mau bilang apa lagi? Ketika kita memberikan itu karena mengharapkan imbalan, maka tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahalanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kalau diberi hadiah beliau membalasnya. Ya, beliau membalasnya. Jadi haruslah dengan niat yang soleh. Kemudian tidak boleh meremehkan hadiah orang. Ini saya ada hadiah lah untuk antum. Apa itu? Ini minyak wangi. Minyak wangi 10.000. Elehnya itu kita nggak tahan. Orang Medan ada bahasa meremehkan, eleh. Ya. Maka bahasa eleh ini harus dihindari. Karena maknanya meremehkan orang lain, meremehkan apa yang diberi. Kita tidak boleh meremehkan hadiah orang lain. Terima saja minyak wangi tersebut. Walaupun sudahlah 10.000, begitu dicium, ya Allah seperti udah kadaluarsa. Terima sajalah dengan senang hati. Walaupun di jalan antum buang ke parit. Karena memang nggak dibutuhkan sebenarnya. Atau mungkin ini malah akan wangi yang aromanya tidak kita sukai, mungkin kita muntah dibuatnya. Tapi terimalah dengan senang hati, dengan senyum.
terima kasih ya akhi ya, Masya Allah, semoga bermanfaat, amin. Begitu. Gak boleh meremehkan. Kita juga gak boleh menganggap remeh apa yang kita hadiahkan. Misalnya nih, antum mau ngasih hadiah apa misalnya? Mau ngasih hadiah berupa mungkin buku saku yang harganya hanya 7.000. Hanya itu sanggup antum. Jangan anggap remeh. Alah 7.000 aja, segan awak misalnya. Jangan. Hadiahkan saja. Ya, hadiahkan saja. Tapi jangan ucapan-ucapan yang meremehkan hadiah kita sendiri. Seperti kita mau ngirim gulai ke tetangga. Bu, ini ada gulai, alhamdulillah. Sudah 5 hari kami masak ini. Kami panas-panasi daripada terbuang. Mendingan inilah kami hadiahkan kepada ibu. Itu kami ngajak berantem namanya. Ya. Kalau mau hadiah, hadiahkan saja, nggak usah kasih mukadimah seperti itu, ya. Karena itu meremehkan apa yang kita beri dan meremehkan orang yang memberi, yang menerimanya. Itu merupakan salah satu adab dalam memberi hadiah. Kemudian juga ikhwatiddin yang penting, ya, yang penting juga tidak memberi hadiah untuk hal-hal yang diharamkan, seperti panitia-panitia yang biasa menerima calon pegawai. Dia nggak boleh memberi hadiah kepada si panitia. Panitia juga tak boleh menerima hadiah dari calon pegawai. Karena ini termasuk riswah, yaitu suap. Ar-rasi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Kemudian ikhwatiddin, kita ulangi lagi hadisnya dari Imam Bukhari tadi, dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ajibud da'i, penuhilah undangan, wala tarudul hadiah, jangan kalian tolak hadiah, terimalah hadiah, wala tadribul muslimin, dan jangan kalian memukul orang muslim. Adapun potongan yang terakhir, jangan kalian pukul orang muslim, kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan bagi antum yang mau bertanya, silakan. Kemudian sebelum ada tanya jawab, sekali lagi saya ingatkan, ikhwah, kita sudah diingatkan oleh BKM Masjid Dakwah dikarenakan banyaknya mulai parkir kendaraan di sekitar Masjid Dakwah. Jadi diharapkan pada antum jangan memarkirkan kendaraannya di sekitar Masjid Dakwah. Sudah ada parkirnya di rumah sakit USU. Jangan sampai gara-gara kepentingan antum karena males untuk jalan dari depan ke Masjid Dakwah, akhirnya kajian kita hari Sabtu sore yang sudah dimulai sejak 2003 akhirnya di stop gara-gara sepeda motor antum ataupun mobil antum. Kalau sempat itu terjadi, antum akan mendapat dosa jariah. Loh iya, gara-gara antum. Iya, gara-gara kepentingan pribadi, akhirnya kajian di stop oleh BKM. Ini saya harapkan bisa antum pikirkan matang-matang, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Hendaklah kita perhatikan juga kepentingan kaum muslimin yang lainnya. Bagi ikhwah yang mau mengirimkan soalnya di pesan singkat 08956113277778 silahkan. Tolong di agak besar-besar ditulis ikhwatiddin, saya lupa bawa kacamata tadi. Bismillah Ustadz, usia saya sekarang 23 tahun. Saya ingin segera menikah, namun tidak adanya biaya untuk mengadakan walimah. Sedikit pun itu walimah sederhana. Karena saya baru menyelesaikan hutang-hutang saya. Saya sudah menjalankan usaha puasa sunnah, namun rasa khawatir akan dosa zina selalu menghantui saya. Bagaimana solusinya Ustadz? Antum tingkatkan komposisi puasanya.
dosisnya naikkan. Yang tadinya hanya puasa sebulan 3 kali, naikkan menjadi puasa Senin Kamis. Masih juga gemetar, maka laksanakan puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tak berpuasa. Insya Allah ini akan mujarab. Apa yang antum rasakan semua akan menjadi lemas, ya, akan menjadi lemas. Lemas, letih, longoh, lunglai. enggak sebegitu. Artinya syahwat itu akan hilang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi seperti itu. Faman lam yastati fa'alai bisiyam. Kalau dia enggak sanggup maka puasa. Jadi puasanya ditingkatkan. Dosis puasa ditingkatkan. Insya Allah tidak ada solusi yang terbaik selain solusi an-nabawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Karena itu puasa yang terbaik, yaitu puasa Nabi Daud. Cobalah antum laksanakan insyaallah. Insyaallah banyaknya. Mana nih bawahnya? Ana beberapa waktu yang lalu tidak menghadiri undangan walimah teman Ana dikarenakan terdapat musik, ikhtilat dan lain-lain. Tapi Ana jadi tidak enak dengan teman Ana. Bagaimana menjelaskan ke teman Ana mengundang langsung ke Ana? Ikhwah, ketika dia mengundang antum jelaskan, ya, antum jelaskan. Ada keyboardnya enggak? Kalau ada saya nggak bisa datang lah ya. Afwan, begitu. Apakah titik? Jangan sampai situ. Nanti amplopnya saya kirimkan. Insya Allah nggak akan ada kata tersinggung. Antum nggak hadir, amplop hadir, itu merupakan perwakilan dari antum. Insya Allah. Ya. Tapi isinya jangan sekedar barakallahu laka wa baraka alaika. Jangan hanya itu. Adalah yang merahnya yang halus-halus. Ya, masukkan yang merah yang halus baru barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Insyaallah enggak akan ada tersinggung. Mungkin juga dia bersyukur, alhamdulillah ini banyak makan ya sebenarnya, duitnya datang. Kasih itu. Kenapa tadi? Tahabu tadi. Ya, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dia tidak akan tersinggung. Itu solusinya ikhwatiddin. Ustadz, mengapa Allah menggunakan kata ati'u? Mana dia? Ati'ullah wa ati'ur rasul ul amri. Mengapa Allah mengatakan di Rasul juga mengatakan ati'u, tapi ketika menyebut ul amri tidak menggunakan kata? Apakah dengan tidak menggunakan kata ati'u pemimpin boleh tidak ditaati? Ikhwafiddin, ati'ullah mutlak, ati'ur rasul mutlak. Tetapi ati'ul aulil amri, mentaati ulil amri, ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Selama dia mendurhakai Allah, selama dia perintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk tidak mentaati. Makanya Rasulullah katakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk ulil amri tidak ada ati ulil amri. Atiullah mutlak, wajib mutlak semuanya. Atiur Rasul semuanya tanpa terkecuali. Tapi atiul ulil amri itu terkecuali selama yang dia perintahkan tidak menyalahi Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, saya baru menikah, alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainal khair. Sudah 1 bulan. Tapi istri saya belum mencintai saya. Iya. Nasib lah ini. Bahkan dia sering tidak
memperhatikan suami, tidak mempedulikan suami, dia sering ngechat kekasihnya, kekasih masa lalunya. Dia sering ngechat mengingat kekasih masa lalunya. Insya Allah. Dan menangis. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Itulah parahnya kalau pacaran, ikhwatiddin. Ya. Mengapa Rasulullah mengatakan menyuruh kaum laki-laki untuk menikah dengan perawan, tidak dengan janda, supaya dia lebih ridho, tak membanding-bandingkan dengan suaminya. Misalnya suami keduanya agak brown, sementara suami yang pertamanya white, gitulah kira-kira. Putih. Ih bang, abang kok coklat gini bang ya, semakin malam semakin coklat, misalnya begitu kan. Jadi kan gak enak, ya kan. Demikian juga ikhwati dengan pacar. Ketika seorang wanita sudah terpaut hatinya dengan seorang pacar dan tak jadi menikah, demikian juga seorang lelaki pernah punya pacar, sudah sempat terpaut hatinya dan tak jadi menikah. Mungkin dikarenakan satu hal, ini akan menimbulkan masalah. Makanya Rasulullah melarang kita pacaran. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Inilah masalahnya. Sudah menikah pun masih menangis mengingat masa lalu, kekasih masa lalunya. Baik. Jadi apa yang antum lakukan? Yang pertama, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu tumbuhnya di hati. Hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba berada di antara jemari Ar-Rahman. Dia yang akan membulak-balikkan sekehendaknya. Makanya minta kepada Allah. Sudah. Yang kedua, ambil hatinya dengan melakukan apa yang dia inginkan, dia yang sukai. Misalnya istri antum ini paling suka mie Aceh misalnya. Sudah, sering-sering beli mie Aceh. Kalau pulang nih dia mie Aceh. Tapi jangan yang ada ganjanya ya. Itu. Demikian. Ya, ini mie Aceh. Lama kelamaan, masya Allah, sering-sering dia beri hadiah. Karena kan Rasulullah tadi katakan tahadu tahabu, kamu beri hadiah maka kamu akan saling mencintai. Makanya sering-sering beri istri itu hadiah untuk menumbuhkan rasa cintanya kepada antum. Itu dia. Apa saja yang bisa menumbuhkan cinta, lakukan itu. Itulah dia. Jangan lakukan hal-hal yang membuat dia ilfil. Ya, misalnya antum hobinya nggak mandi sore, maka sejak saat itu mandi sore lah, sehingga kalau tidur bersama dia mengeluarkan aroma yang wangi. Udah. Misalnya istri antum nggak suka antum ngorok misalnya, terapilah gimana supaya nggak ngorok, walaupun dia ngorok juga misalnya. Ya, kan ngorok itu kita nggak tahu ketika tidur. Terapi gimana caranya? Jadi lakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hatinya. Insya Allah cinta itu akan tumbuh karena antum lebih berhak mendapatkan cintanya ketimbang kekasih-kekasih yang haram itu sebelumnya. Ya. Kemudian apa? Ikhwatiddin, bawa ngaji, ketemu dengan teman-teman yang solehah. Ya. Mungkin satu saat dia akan curhat, gimana ya ummu ya bana ukhti ya, kok seperti ini saya. Sehingga sedikit demi sedikit itu cinta haramnya itu bisa dihilangkan. Demikian ikhwatiddin. Ya, jangan dipaksa dia untuk mencintai antum, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Betul nggak? Ya, cinta nggak bisa dipaksakan. Dia tumbuh secara natural. Maaf ya tadi kalau antum nggak paham maksud nature tadi. Dia akan tumbuh secara natural. Makanya dia nggak bisa dipaksakan tumbuh antum semprot dengan pestisida supaya nggak bisa. Ya, dia tumbuh dengan sendirinya. Ketika tunasnya tumbuh, berhati-hatilah jangan sampai tunas ini pun akhirnya gugur.
karena dia masa waktunya masih riskan. Peliharalah dia, pupuklah dia sehingga dia menjadi kuat, menjadi batang dan berakar di hatinya. Ya, itulah dia. Bagi antum yang punya istri yang sampai sekarang belum bisa mencintai antum. Gimana Ustadz? Sudah segala cara dilakukan tidak juga, nasihati dia. Jangan nasihati dengan cara yang kasar. Rasulullah katakan fa innahunna khuliqna minadh dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Idza dhahabtaha tuqimaha antuqimaha kasartaha. Kalau kamu paksa dia untuk lurus, kamu akan patahkan dia. Makanya saya sering katakan wanita itu bagaikan kaca Duralex. Kita kasari pecah semua. Kalau sudah pecah, susah untuk disatukan. Ya. Wanita itu bagaikan kawarir kata Rasulullah, kaca-kaca. Antum tahu kaca semprong? Lampu semprong antum tahu? Kalau nggak tahu antum berarti masih 15 tahun usia antum. Itu kan kacanya riskan, seperti kaca lampu itu riskan. Makanya hati-hati dalam membersihkannya. Jangan diperas dia. Kalau dia diperas, kaca akan pecah, maka tangan antum pun akan berdarah. Itu dia, hati-hati. Apa hukum memboikot pedagang muslim yang tidak melaksanakan sholat dengan tidak membeli dagangannya? Sebenarnya kalau itu bisa terwujud, dia akan taubat, bagus. Ya, bagus. Dengan demikian perlakuan kita, dia akan sholat, bagus. Tapi kalau enggak boleh. Misalnya ini, antum memboikot, antum sendiri, Pak, kalau bapak nggak sholat mulai sekarang, aku tidak akan beli lagi barang dagangan bapak. Biarkan, memang gue pikirin katanya, memang kau aja mau beli. Berarti kan tidak efektif. Jadi memboikot itu ikhwatiddin harus dilihat bisa nggak sampai targetnya. Kalau nggak bisa nggak boleh boikot. Kita sendiri yang rugi. Misalnya memboikot yang katanya produk-produk Yahudi. Kalau kita membeli maka sama artinya kita membelikan satu peluru yang ditembakkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Oke, nggak masalah, never mind, no problem, ya nggak masalah. Tapi berapa orang yang memboikot? Cuma antum, 3 orang ya Allah, jajan pun jarang-jarang. Mau boikot apa? Nggak ada pengaruh, ya. Kalau nggak ada pengaruh ya sudah. Jadi boikot itu ada targetnya, ada pengaruh apa enggak? Kalau enggak usah. Ustadz, bolehkah kita menolak taktiran teman sebelum dia membelikannya untuk kita? Boleh. Tadi kan traktir itu kan ajakan untuk makan dan dia kan bukan walimah, ya, boleh. Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang berias keluar rumah dengan memakai makeup tipis, misalnya hanya bedak dan lipstik warna nude pucat? Bolehkah wanita rias ketika bersanding di pelaminan? Ikhwatiddin, hukum asalnya wanita itu berias untuk suaminya, bukan untuk suami orang yang ada di jalanan, dan juga bukan untuk ikhwan-ikhwan yang pergi di kajian. Ya, tetapi hanya untuk suaminya. Kalau dia riasnya itu hanya untuk untuk perawatan. Misalnya kalau dia tidak pakai nanti kulitnya akan terlihat kusam misalnya. Maka dia pakailah misalnya krim sore atau krim pagi atau krim tahajud, krim apalah pokoknya. Ya. Sehingga kulit wajahnya akan terlihat lebih kenyal misalnya. Ya. Atau dia pakai anti aging misalnya, supaya supaya kulit wajahnya tidak cepat keriput misalnya. Enggak ada masalah ikhwatiddin, ya, tidak ada masalah. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau dia sampai pakai bedak nampak tebalnya, ya, apalagi kalau akhwat pakai
pakai jilbab, itu kan bedaknya kan segitu-segitu aja. Itu kalau dibuka kerudungnya, lehernya hitam itu. Udah. Pakai alas bedak, dibedakkan, kemudian kipas-kipas, sudah kering, bedak lagi yang kedua, bedak lagi yang ketiga, bedak lagi yang keempat. Demikian. Sehingga kita nggak tahu mana membedakan ini lenong atau akhwat, kita nggak tahu. Ya, maka tidak dibolehkan ikhwafiddin. Rias-rias seperti itu. Atau rias-rias yang diharamkan. Seperti apa? Seperti dia pakai bulu mata palsu, haram hukumnya. Atau pakai bulu mata extension. Antum tahu bulu mata extension? Tahu kan? Itu yang langsung ditempelkan di mata. Tergantung antum mau, kalau yang 1 juta 3 bulan. Kalau yang gope ya mungkin 2 minggu runtuh dia. Begitu. Atau sulam bibir misalnya, bibirnya hitam ketika disulam, bukan sulam pakai benang itu ya, ditato menjadi merah, walaupun awalnya itu bengkak tapi nanti jadi merah. Itu bisa bisa bertahan beberapa bulan misalnya, haram hukumnya karena tato. Atau sulam alisnya berserak, kadang-kadang sampai kening alisnya misalnya, kan nggak boleh dicabut, tapi disulamnya, ya, dipakaikan ditato, itu haram hukumnya ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi Allahu a'lam bisawab, selama dianya itu perawatan, insya Allah tak mengapa. Tapi kalau sudah sampai tata rias, ya sampai tata rias, maka nggak dibolehkan. Make up, itu kan make artinya membuat up, up naik, ya. Kalau antum buat make down, lain lagi. Dari yang biasa menjadi macam mayat, to make down namanya. Nah, kalau make up, membuatnya tadi biasa menjadi luar biasa. Itulah dia. Makanya ikhwatiddin, ya tidak dibolehkan. Bagaimana kalau pakai warna-warna nude seperti itu? Ya, Allahu a'lam bissawab. Kalau hanya sekedar lipstik untuk menghilangkan kekeringan, kering pada pada bibir, insya Allah nggak apa-apa. Jam berapa? Panjang-panjang. Saya baru tak 1 bulan menikah, tetapi istri saya belum mencintai saya. Oh, ini yang tadi pinter dia. Dia bertanya dari 2 jalur tulisan dan jalur WA. Pinter. Berarti memang penting sekali khafidnat itu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menolak ajakan orang tua untuk mempelajari tasawuf? Ya antumlah pandai-pandai menjawabnya gimana. Masa saya? Kalau antum diajak kemana antum nggak mau, antum bisa menjawabnya nggak mau. Ini kalau ketika diajak untuk tasawuf antum bingung menolaknya bagaimana. Pandai-pandailah menolaknya bagaimana. Jangan sampai menyakiti. Jangan antum katakan, Pak maaf Pak, Bapak saya nggak bisa. Ini bid'atun dolalatun kufrun riddatun. Ya kalau seperti itu jawabnya, antum bisa dipecat dari rumah. Ya, bisa dipecat dari rumah. Makanya jawablah dengan cara yang bijak. Dengan cara yang bijak. Karena menjawab pertanyaan seperti ini Khafiddin, itu pertama terkait dengan posisi orang tua antum. Yang kedua terkait dengan pendidikan orang tua antum. Kemudian cara komunikasi orang tua antum, kedekatan antum dengan orang tua itu juga sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menolak ajakan. Misalnya orang tua antum dekat dengan antum, bisa komunikasi. Nah, yuk kita pergi tasawuf. Ah, enggak lah Bapak, malas lawak. Bisa? Kenapa? Karena dekat. Tapi kalau dia memang jarang-jarang ngomong, sekali ngomong mungkin yang penting-penting saja, itu kan akan beda cara menolaknya. Apa hukumnya menikahi seorang akhwat yang tidak bermanhaj salaf? Boleh, sah selama dia itu masih seorang muslimah. Ya,
Tapi ingat ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia itu ahli Quran yang dikirim oleh Umar bin Khattab ke Mesir. Dikirim ahli Quran, utusan Umar bin Khattab dikirim ke Mesir. Di Mesir dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Akhirnya dia menjadi Khawarij. Jangan dikira seorang istri nggak bisa mempengaruhi. Tapi kalau antum bisa ya mengendalikannya, silakan. Antum bisa berdakwah kepada istri, silakan. Tapi kalau dia memang militan, antum khawatir ini nanti berperang, aku mengajak dia atau dia mengajak aku. Ya, daripada menambah PR, mendingan cari saja yang lain. Ya, kembang tak sekuntum di taman. Masih banyak. Antum mau bunga apa? Dari bunga tai ayam sampai bunga matahari ada. Bisa pilih. Dipilih. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.